Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai mari kita berwasilah dengan Ummul Quran. Mudah-mudahan dibukakan pintu mata hati kita, diberikan kita ilmu yuntafa, bermanfaat, semakin dekat kita kepada Allah. Dibuka hijab-hijab mata hati kita sehingga kita bisa mengenali Allah lebih rinci, lebih dalam, lebih halus. Dan mudah-mudahan kita diberikan istiqomah dalam taat sampai akhir hayat, hingga kita berkumpul bersama Nabi, para sahabat, guru-guru kita yang soleh, keluarga kita yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maliki iyyaka na'budu wa shiratal ladzina an'amta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema yang diberikan ke saya membahas tentang di manakah Allah. Aina Allah. Pertanyaan ini dalam sejarah, dalam hadis ditanyakan beberapa orang sahabat, sehingga jawabannya nanti antara Nabi dan Allah menurunkan ayat Al-Quran seolah-olah kelihatan berbeda. Perbedaan penjelasan Al-Quran dan hadis sesungguhnya kalau kita pahami dalam rangka ala qadri uquli, untuk menyesuaikan tingkat kepahaman masyarakat. Kalau yang bertanya orang awam, Nabi tidak akan menjawab secara jelimet mendalam. Tapi kalau yang bertanya sahabat besar, al-alim, maka Nabi akan menjelaskan lebih mendalam. Memang begitulah keadaan kita dalam agama ini. Karena itulah Nabi sering berpesan, atau Imam Ali mengatakan, khatibun nas ala qadri uqulihim, bicaralah manusia kepada manusia sesuai dengan kadar kemampuan akalnya mencerna. Sebab kalau tidak mampu mencerna, yang kita khawatirkan jadi fitnah, orang akan menjauh dari agama Islam. Nah, maka dalam hari ini saya akan menjelaskan dari mungkin hal yang sangat sederhana sampai kepada pandangan ulama-ulama ahli ma'rifat untuk menjawab persoalan ini yang banyak sekali berseliweran di YouTube. Dalam tanda kutip kayak beklahi ulama kita di sini gitu kan. Seperti berdebat ustadz-ustadz kita. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang selalu menjadi masalah itu adalah pertanyaan aina Allah, di mana Allah? Apakah fis sama? Kemudian istawa alal arsh, kemudian ada kata kursi. Saya ingin menegaskan Bapak Ibu, kursi, arash, luh mahfuz ini berada di alam nyata atau di alam gaib? Alam gaib. Tapi tidak sedikit orang memahaminya seolah-olah di alam nyata, gitu ya. Nah. Al-Quran banyak sekali ayat yang menjelaskan Allah itu istawa alal arsh, ar-Rahman alal arsh istawa, summa stawa alal arsh. Ya, ini banyak sekali ayat seperti ini kalau kita urai. Nah, apakah ulama berpendapat bahwa Allah istawa alal arsh? Secara umum iya, seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah sampai kepada ulama ahli ma'rifat pun mengatakan Allah itu istawa alal arsh.
Tetapi memaknai istawa alal arsy ini nanti berbeda antara ulama syariat, ilmunya syariat, dengan ulama ahli ma'rifat. Ya, ada sedikit perbedaan. Tapi kalau mereka memahami kedalaman ilmu ma'rifat, sebenarnya tidak berbeda, karena ilmu ma'rifat itu menyatukan semua pendapat yang bercerai-berai. Nanti akan saya jelasin. Ya. Arasy itu di dalam Al-Quran itu dipikul oleh malaikat, alladzina yahmilunal arsy. Malaikat-malaikat yang mikul arasy, hafina min haulil arsy. Dalam ayat lain, ya, mereka itu melingkar di sekeliling arasy. Hadis juga begitu. Lamma qadallahul khalqa kataba fi kitabihi fahuwa indahu fawqal arsy. Tatkala Allah menciptakan makhluk, ya, Dia menuliskan kitabnya di Lauh Mahfuz, dan kitab itu bersamanya di Arasy. Ya. Fauqal Arasy. Kalau dalam bahasa Arab, kalau ala itu bersentuhan, kalau fauqa di atas tidak menyentuh, itu secara tekstual. Ya. Dan arasy itu memiliki tiang-tiang, min qawaimil arasy. Dalam hadis disebut dengan ungkapan min qawaimil arasy. Innan nas yas'aquna yaumal qiyamah fa akuna awwala may yafiqu fa idza ana bi Musa akhidun bi qaimatin min qawaimil arasy. Jadi di hari kiamat nanti, seketika seluruh manusia pingsan, Nabi orang yang paling pertama sadar, dan saat Nabi sadar sallallahu alaihi wasallam mendapati Nabi Musa sedang memegang sebuah tiang dari tiang-tiang arasy. Kalau sudah masuk alam akhirat, berarti alam akhirat ini kan sebenarnya alam gaib. Tapi kalau sudah masuk fase akhirat, yang gaib dinyatakan Allah gitu ya. Yang gaib itu seperti menjadi nyata, berfisik. Bisa nggak seperti itu? Itulah kuasa Allah. Kalau saya tanya sederhana, surga neraka sekarang sudah ada belum? Di kitab Ibnu Qayyim, ulama itu beda pendapat. Kalau belum hari pembalasan, belum ada surga neraka. Ya. Tapi Al-Quran menjelaskan, ya seperti sudah ada surga neraka itu. Nabi Isra Mi'raj melihat surga neraka. Itu polemik lagi tuh. Dalam agama ini banyak polemik. Ya. Maka kita jelasinnya ya hati-hati, pelan-pelan. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Innallaha ala arsyihi wa in arsyahu ala samawatihi wa ardihi kahadza wa qala bi asabihi mislal qubbah." Sesungguhnya Allah di atas arasnya, dan arasnya di atas langit dan bumi seperti begini dan begini. Beliau memberi isyarat dengan jari seperti kubah. Jadi kalau dalam hadis itu, aras itu seperti kubah yang sangat besar sekali. Ya. Nah, sebahagian orang mengutip dalam buku yang ditulis oleh Ibnu Qayyim pendapat-pendapat ulama mazhab. Pendapat ulama mazhab ini diungkapkan dalam banyak kitab. Satu pendapat mengatakan, Imam Malik, Allah itu di langit ilmunya meliputi segalanya. Imam Ahmad mengatakan, Allah istawa di arasy, setiap tempat tidak lepas dari ilmunya. Imam Abu Hanifah mengatakan, siapa yang mengingkari keberadaan Allah di atas langit, maka dia kafir. Ini menanggapi orang bertanya kepada beliau, aku nggak tahu Allah itu di mana, di langit apa bumi. Ini bisa jadi kafir, kata Abu Hanifah. Dalam satu riwayat, Imam Syafi'i mengatakan Allah istawa alal ars, tetapi dekat di mana yang dia kehendaki. Ini lebih ngeper pendapat Imam Syafi'i ini, yang mendekati ahli ma'rifat. Nah, kemudian dalam hadis lain juga dikatakan, bainas sama'id dunya wallati taliha khamsu mi'ati amin.
Antara langit dunia dengan langit berikutnya berjarak 500 tahun. Langit dunia itulah yang kita kenal dengan Baitul Ma'mur, di langit dunia, kan? Kemudian lanjut Nabi SAW, antara langit ketujuh dengan kursi jaraknya 500 tahun. Jadi setiap langit itu yang 7 lapis, antara satu langit dengan satu langit itu 500 tahun perjalanan. Antara bumi dengan langit pertama itu sampai 1000 tahun. Jadi 1000 tambah 700, tambah 7 kali 5, 3500 kan? Tambah 1000. Menjadi 4500. Nah, mencapai kursi tambah lagi 500 tahun perjalanan. Wa baina kursi wal ma khamsumiyata amin. Nah, kalau kita membaca hadis-hadis Nabi SAW, beginilah penjelasannya. Di atas aras terus naik ke langit sana sampai nanti ke Sidratul Muntaha. Itulah yang dijalani Nabi SAW. Nah, ya. Nah, Imam Asy'ari dalam kitab Al-Ibanah, beliau menjelaskan di bukunya Al-Ibanah, ketika bicara tentang aras, babu zikro istawa alal arsh. Nah, apa kata beliau? Di sini sudah kita copy paste. Anna qala qail ma taquluna fil istiwa. Ada orang berkata tentang apakah Allah itu istiwa? Apa jawab Imam Asy'ari? Imam Asy'ari mengatakan naqulu anna Allah jalla mustawa 'alal arsy kama qala. Ya benar. Allah itu istiwa di arsy, 'alal arsy. Sebagaimana yang dia katakan. Tapi Imam Asy'ari tidak menjelaskan istiwa itu apa maksudnya gitu. Tidak diurai rinci. Istiwa saja sebagaimana yang dikehendaki Allah. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ya. Jadi kalau ditanya istiwa, ya istiwa. Nah. Imam Asy'ari menolak dalam Al-Ibanah ini. Wa qad qala qailuna minal Mu'tazilah wal Jahmiyah wal Hururiyah anna qaulullah wa jalla Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Nah, kaum Mu'tazilah, Jahmiyah dan Hururiyah menolak Allah istawa 'alal arsy. Padahal Allah sudah mengatakan begitu, dan mereka sebahagian memalingkan makna istawa itu menjadi istaula wa malaka wa qahharu. Jadi memalingkan makna istiwa itu menjadi istaula, menguasai, memiliki dan memaksa. Nah, ini tidak setuju Imam Asy'ari. Kalau dalam kitab Al-Ibanahnya disebut begitu. Nah, jadi secara umum ulama ini istiwa saja gitu, tidak diterjemahkan. Pokoknya istiwa alal arsy, istawa alal arsy. Sudah. Nah, maka nanti Imam Malik dalam satu riwayat ketika ditanya beliau tentang istawa ala arsy, beliau mengatakan, ya, mempertanyakan istawa alal arsy itu bid'ah. Istawa alal arsy ma'lum, istawa alal arsy sudah diketahui. Tetapi menanyakan kaifa, bagaimana caranya, kaifiatnya, itu bid'ah sama beliau. Beliau nggak mau membahasnya sampai ke sana. Kenapa? Karena takut disalahpahami orang umum, orang awam. Bicara yang begini Bapak Ibu sebenarnya harus rinci dua-duaan, nggak cukup waktu yang singkat ringkas begitu. Nah, ini makanya banyak yang saya lompat ini. Ya. Kalau mau mendalam ya harus dua-duaan. Kalau mau mendalam tentang istiwa alal arsy itu. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi secara umum istawa al-arsy ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyetujuinya. Tapi Imam Al-Ghazali di dalam kitab Qawaid al-Aqaid itu menjelaskan istawa alal arsy itu tidak boleh ditafsirkan, diterjemahkan al-istiqrar, menetap tempat tinggal. Kenapa? Kalau dikatakan Allah menetap tempat tinggal di aras,
itu membuat Allah seperti makhluk, padahal dia laisa kamitslihi syai'un. Imam Al-Ghazali ini jago fikih, jago filsafat, jago tasawuf. Maka kitabnya ini memahaminya lebih ribet daripada memahami kitab Al-Ibanah Imam Asy'ari. Ya. Apa kata beliau? Allah Subhanahu wa taala laisa bijismin musawwarin. Allah Ta'ala itu nggak punya jisim, nggak punya bentuk. Wala jauharin, bukan jad, bukan jauhar. Wala jauharin mahdudin, muqaddarin. Dia tidak ada yang bisa membatasinya. Wala yumasilul ajsam, dia tidak berjisim. Wala fit takdir, wala fi qabulil inkisam. Dia tidak bisa dibagi-bagi. Dia bukan jauhar. Dan dia tidak tahallahul jawahir. Dia tidak ditempati makhluknya, dan tidak ada arat yang menempati dirinya. Dia berdiri sendiri. Dia. Ya. Maka disebutlah dia laisa kamitslihi syai'un. Ya. Maka Allah itu ya nggak bisa diumpamakan. Maka jangan berhayal kita. Di dalam kitab beliau Cahaya di atas Cahaya, Nur ala Nur, Mishkat Anwar, apa kata beliau? Ada orang yang terhijab oleh daya khayalnya dalam memahami Allah, ada orang yang tersalah dalam akalnya. Siapa orang yang terhijab daya khayalnya? Mujassimah, menganggap Allah itu berjisim, bertangan seperti makhluk. Walaupun Al-Quran hadis mengatakan Allah yadun, ada wajhun, wajah Allah ada. Ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tetapi Al-Ghazali menolak. Ya, secara umum ulama Ahlussunnah wal Jamaah menolak Allah itu punya tangan dan kaki seperti makhluk. Walaupun Ahmad bin Hambal mengikuti sebagian pendapat ulama salaf, beliau mengatakan Allah itu punya tangan, tapi bagaimana tangannya nggak usah tanya. Gitu aja. Karena tangannya nggak sama dengan makhluk, tapi tetap diakui punya tangan. Tapi kalau Al-Ghazali, Allah tidak berjisim. Dan orang yang mengatakan Allah itu berjisim, punya jasad di dalam kelompok mujassimah, dan orang yang menyebut zat Allah itu di langit dan tinggal di langit, ini orang yang terhijab daya khayal. Daya khayalnya yang menghijab dirinya dari mengenal Allah, dari ma'rifat. Ya, termasuk orang yang menganggap firman Allah itu terdiri dari huruf dan suara-suara. Ini orang yang terhijab. Kan ada orang menganggap kalamu Allah itu, kalamu zat itu berhuruf dan bersuara. Saya ingin jelaskan begini Bapak Ibu. Ya. Nabi Sulaiman bisa memahami suara semut. Ya ayyuhan nabiy udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimana wa junuduh. Hei para semut, masuklah kalian ke dalam setara tanah ke lubang. Nanti kalian akan diinjak-injak Sulaiman. Sulaiman nggak akan tahu. Nah, kata-kata semut ini dikonversi, diceritakan Allah dalam bentuk bahasa Arab Al-Quran. Pertanyaan saya, apakah semut tadi ngomong seperti saya ngomong dalam bahasa Arab? Hah? Boleh kita buktikan, ambil semut, letakkan tangan saya, taruh di sini, mic-nya. Ngomong bahasa Arab nggak semut? Ini kalau orang nggak belajar tasawuf Pak, Bu, terhijab mereka itu, kata Al-Ghazali. Karena dia tidak mengenal Allah dengan mata hatinya, dengan akalnya saja. Akalnya terhijab, menghijab dia. Dia kira firman Allah itu kalau ngomong berhuruf bersuara. Semut aja nggak kedengaran suaranya. Tapi dianggap Allah seperti ngomong kan, bahasa Arab lagi. Ini mohon maaf nih. Kalau saya keluarkan ruh saya misalnya, Nur Muhammad saya, keluar ruh saya sini, saya mati. Ruh saya ngomong dengan ruh Bapak ini. Bersuara nggak ruh? Ruh sama ruh saja ngomong nggak ada suaranya. Kenapa? Yang melahirkan suara adalah pita suara, makhluk. Maka orang yang menganggap firman Allah itu bersuara, berhuruf, itu orang yang terhijab oleh akalnya, pemahamannya terhijab. Terhijab, yang menghijab dia akalnya, belum nyampe dia ke sana, kata Al-Ghazali.
Maka kalamuz zat, firman zat Allah, firman dirinya, ya, walaupun sebenarnya Allah itu tak punya zat, tetapi punya wajah. Cuma kata-kata zat ini digunakan untuk memudahkan akal kita memahami. Kalamuz zat, kalamun nafsi, kata-kata Allah itu tidak berhuruf, tidak bersuara. Maka ketika Allah berfirman, itu langsung bisa dipahami luh mahfuz, kolam, pena, maka dicatatnya di luh mahfuz. Firman Allah itu. Berhuruflah dia. Setelah dibuat berhuruf Arab, ditariklah huruf itu diturunkan ke Baitul Izzah, kata Ibnu Abbas. Langit dunia. Nah, dari langit dunia sudah berhuruf dia, barulah diturunkan, dihunjamkan ke dalam hati Nabi Muhammad. Walaupun di dalam hati Nabi Muhammad itu sudah ada Al-Quran. Makanya kadang Nabi Muhammad itu lebih cepat ngomong bacanya daripada Jibril. Kan udah ada dalam hatinya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Muhammad, kamilah yang mengumpulkan, yang membacakannya. Kalau kami sudah qara'nahu, sudah membacakannya, baru ikuti. Jangan dahului kami. Karena udah ada Quran. Karena pena di situ menurut Syekh Abdul Qadir Jilani, yang dimaksud dengan qalam itu adalah Nur Muhammad. Yang dimaksud dengan Nur Muhammad, qalam, pena itu termasuk sama, identik. Ya, karena sumber ilmu. Di dalam kitab Surah Asr beliau katakan begitu. Jadi nama lain Nabi Muhammad itu adalah pena. Nama lain dari Nur Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Qur'an itu, bahasa Al-Qur'an itu diyakini oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah adalah kalamullah. Benar, karena bahasa Arab Al-Qur'an itu adalah bahasa Arab pilihan Allah, tidak sama dengan bahasa Arab orang Arab. Maka kalau kita membacanya satu huruf 10 hasanah, nggak sama dengan bahasa Nabi. Oleh karena itu di dalam ulumul Quran dikatakan Al-Quran itu labzan wa ma'nan minallahi. Lapas dan maknanya itu dari Allah. Memang lapasnya itu pilihan Allah langsung, bukan pilihan Nabi. Tapi awalnya kalamuz zat, firman zat Allah itu la harfin wala sautin. Tidak ada huruf, tidak ada suara. Kalau berhuruf bersuara, itu ini gendang, ada geninya, gendang suaranya, makhluk dia. Maka bicara dengan Allah itu, ya Musa innani anallah i'la'na alaik fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Hai Musa, aku adalah Tuhanmu, kemari dalam bentuk apa? Api cahaya. Bisa nggak api cahaya ngomong seperti saya bahasa Arab tadi? Gak bisa. Maka itu firmannya adalah dengan kepahaman, dihunjamkan kepahaman. Bahasa pahmun namanya, bahasa cahaya namanya. Allahu nurus samawati wal ar. Allah itu adalah sumber nur, sumber cahaya, sumber ilmu, sumber kepahaman. Nah, jadi bahasa nur, bahasa cahaya. Kalau saya membahasakannya, bukan bahasa sautin, bahasa suara. Ya. Karena di Allah itu tidak bergelombang, menghasilkan gelombang suara, tidak begitu. Kalau begitu Allah makhluk, kata Al-Ghazali. Al-Ghazali tidak menerima yang seperti itu. Karena dia mendalami juga ilmu tasawuf sampai dia ke makam ma'rifat, mengenali Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi beliau pun Al-Ghazali mengatakan sama. Apa kata beliau tentang aras? Ya. Wa huwa ta'ala masadu ala arsy bil ma'na alladhi aradallahu ta'ala bil istiwa. Makna istiwa itu terserah Allah saja, katanya. Sebagaimana yang dikehendaki, dia tidak terjemahkan, tetapi dia menolak kalau istiwa itu disebut wal istiqrar, anil mamasah wal istiqrar. Istawa manzihun, munazzihu, ya, munazzihan. Ini kena dikopi terpisahannya dengan alifnya. Ya, istawa itu suci Allah daripada mumasah, menyentuh atau bertempat tinggal. Wal istiqrar, bukan menyentuh aras, bukan istiqrar, bukan. Allah Ta'ala itu tidak menyentuh aras, dia bukan makhluk, bukan tempat tinggalnya itu. Ya. Nah, maka kekeliruan orang-orang yang kita sebut tadi, itu mereka memang terhijab oleh akal yang kata Al-Ghazali. Ka'bah itu disebut apa?
Baitullah, rumah Allah. Rumah Allah. Coba pahami secara tekstual. Berarti Allah tinggal di Ka'bah. Benar nggak itu? Nggak benar. Walaupun disebut Baitullah bukan rumahnya. Ka'bah itu tempat yang paling mulia di bumi. Arsy itu tempat yang paling mulia di langit. Langit mana? Langit alam Jabarut, bukan alam nyata. Kalau alam nyata coba teropong ke sana, nggak bakalan kelihatan. Kayak teropong langit. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa allazi uridu bil istiwa ila sama' haitsu qala fil Qur'an. Ya, dialah yang menginginkan istiwa di sama, di langit sebagaimana dalam Quran. Summa stawa ila sama' wa hiya dukhan. Kemudian dia istiwa di langit dan waktu itu dalam masih bentuk dukhan, bentuk asap. Dan kalau Allah tempat tinggalnya di aras, kesalahan akal yang terhijab ini menurut Al-Ghazali, kalau Allah tinggal di aras, sebelum Allah menciptakan aras, di mana Allah tinggal? Gak ada tempat tinggalnya. Dan dia tidak membutuhkan aras. Makanya di akidah Tohawiyah, matan akidah Tohawiyah nomor 45, 46 itu disebut, apa kata beliau? Ya, Allah itu istawa ala ras. Dia terjemahkan, dia tidak katakan Allah itu muhitum bikulli syai'. Ketika bicara aras dia katakan Allah itu meliputi segala-galanya. Wa huwa yu'ziz, dan dia melemahkan seluruh makhluknya untuk meliputi segala-galanya. Gak ada makhluk yang bisa meliputi segala-galanya kecuali Allah, zatnya. Itu akidah Tohawiyah itu. Matan akidah Tohawiyah. Ya. Jadi saya cenderung kelihatannya Tohawiyah ini, Imam Tohawiyah ini sufi besar ini. Kelihatannya dari akidahnya itu. Dia paham. Karena akidah orang marifat nanti mereka mengatakan wallahu muhitum bikulli syai'. Allah itu meliputi segala-galanya. Tapi kalau orang syariat termasuk Wahbah Juheli, saya lihat tafsirnya tadi di Al-Munir, dia mengatakan yang dimaksud dengan muhitum bikulli syai' itu muhitum di situ qila. Sebagian ulama mengatakan, nah dia ngutip qila, sebagian mengatakan qal qila, sebagian mengatakan yang dimaksud itu adalah ilmu, yang meliputi ilmunya. Wa kana Allahu muhitun bikulli syai'in ilma. Ayat lain ada disebut ilmu, yang meliputi ilmunya. Ini pemahaman orang syariat. Tapi pemahaman orang marifat, Allah itu meliputi segala-galanya. Walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku yang berada di tangan Allah. Itu bahasa kias kan? Berarti manusia diliputi Allah. Wallahu muhitum bil kafirin. Orang kafir pun diliputi oleh Allah. Ya. Semuanya diliputinya. Tapi dekatnya Allah bukan seperti dekatnya makhluk. Karena dia tidak berjat. Dia bukan materi, bukan maddah. Ya, dia tidak materi. Jadi tidak bisa dekat. Maka bahasa ulama itu kan dekat tak bersentuhan, jauh tidak berjarak. Dia di luar logika memang. Gak bisa ditangkap oleh akal kita. Kenapa? Karena kita belum pernah memandang zatnya, memandang dirinya. Nanti di akhirat baru dikasih. Ya. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Surah As-Sarar, apa kata beliau? Melihat Allah di dunia ini seperti kita melihat pantulan cahaya matahari dari lubang tuh. Atau dari kaca itu kan, kita melihat matahari, maaf kalau diumpamakan matahari itu zat Allah, ya kita melihat cahayanya. Di dunia ini hanya kita bisa melihat cahaya matahari. Kita katakan, aku melihat matahari, aku melihat Allah, padahal yang kita lihat cahayanya gitu. Jadi di dunia itu hanya sampai di situ kemampuan ahli ma'rifat. Bahasa Syekh Abdul Qadir Jilani begitu, dia tidak berani mengatakan memandang zatnya langsung dalam Surah As-Sarar. Padahal Surah As-Sarar ini termasuk kitab yang paling mendalam tentang ilmu ruh yang ditulis oleh beliau. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, aras ini menurut istilah
adalah makhluk Allah yang paling tinggi berupa singgasana, berupa kubah. Maka saya cenderung memahami setelah mengumpulkan pendapat-pendapat ulama ini, ya, kita kumpul-kumpul pendapat ulama ini, maka nanti sampai kita pada kesimpulan Imam Ali ini termasuk ahli ma'rifat dari kalangan sahabat. Beliau mengatakan sesungguhnya Allah menciptakan makhluk paling besar untuk menunjukkan kuasanya, bukan untuk menjadikan tempat bagi zatnya. Jadi nggak ada ahli ma'rifat yang menyetujui istiqrar alal arsh. Allah itu menetap di aras. Nah, jadi tidak boleh diterjemahkan istiqrar. Ya, itu Imam Abu Qair al-Baghdadi menyebut dalam Farqu Bainal Firaq. Imam Abu Hanifah pun sebenarnya dalam riwayat lain, dalam kitab lain, beliau menjelaskan, ya, kalau tadi orang dia mendebat, ada seorang bertanya seolah-olah dia mengkufuri Allah, aku nggak tahu Allah di mana, di langit apa di bumi. Ini kan kesannya ingkar kepada Allah. Maka dia katakan siapa yang mengingkari Allah di langit maka dia kufur, kata. Nah, di dalam satu riwayat beliau mengatakan kita menetapkan sifat istawa bagi Allah pada arsy-Nya bukan dalam pengertian dia membutuhkan arsy, juga bukan dalam pengertian dia bertempat di arsy. Nah, ini Imam Abu Hanifah. Cuman ini nggak dikutip orang yang istiqrar tadi, Pak. Kata-kata ini nggak dikutip sama mereka. Ya harusnya semua dipelajari kan. Yang dikutip itu yang hanya dari kitab Ibnu Qayyim saja yang banyak. Ya. Kitab-kitab lain, ternyata Imam Hanifah kan gini. Ya, bukan dalam pengertian bahwa dia bertempat di aras. Allah memelihara aras dan memelihara selain aras. Maka dia tidak membutuhkan kepada makhluk-makhluknya. Ya. Nah, sampai dia katakan lagi di sini, ya, jika Allah membutuhkan bertempat di aras, lalu sebelum menciptakan aras, di manakah Allah? Kalau dia butuh sama aras, kalau dia bertempat di aras, jadi kalau sebelum diciptakan aras, Allah di mana? Nah, padahal Allah itu tidak mengalami perubahan. Ya, perubahan itu sifat makhluk. Baik dari dulu sampai sekarang Allah itu berdiri sendiri. Qiyamu binafsihi ala zati, berdiri sendiri atas dirinya dan dia tidak bergantung. Nah, Imam Syafi'i mengatakan, ini dalam riwayat lain, dia Allah tidak diliputi oleh tempat, tidak berlaku baginya waktu, dia maha suci dari batasan-batasan bentuk dan segala penghabisan. Dia tidak membutuhkan kepada segala tempat dan arah, maha suci dia dari kepunahan dan kesempurnaan. Jadi Allah itu tidak bertempat. Jadi aras itu bukan tempat menetap. Ya. Secara sederhana, aras itu tempat paling mulia di langit, di alam Jabarut, dan dia bisa dijadikan tempat bertahwil, tempat bertajallinya Allah bagi orang-orang yang, ya, namanya tempat paling mulia kan, bisa dipilih Allah menjadi tempat bertahwil. Nah, dalam ilmu tarekat disebut bertahwil. Kalau mursyid Naqsabandiyah saya mengatakan bertahwil. Ibu bapak tahu bertahwil? Nah, kalau dalam bahasa lain mendekati bertajalli. Allah itu bisa bertajalli dalam bentuk alama yasha, dalam bentuk yang dia sukai, terserah dia. Gitu loh. Dia bisa menunjukkan bagian dari zatnya, walaupun hakikat dirinya itu meliputi segala-galanya. Tapi dia bisa ya menampakkan bagian dari zatnya, terserah dia dalam bentuk apa yang dia kesukai. Nah, kalau Habib Umar mengatakan nanti di akhirat pandangan mata kita ini itu disamakan Allah tajamnya dengan pandangan mata hati, fuad. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Nabi Muhammad tidak mendustakan apa yang dia lihat, melihat Allah itu pakai mata hati. Nah, cahaya mata hati ini naik ke mata fisik, maka pandangan mata fisik kita itu sama kuatnya dengan pandangan mata hati. Itulah namanya orang kasyaf. Di akhirat begitu, Pak. Dan di dunia ini itu dialami para nabi dan para wali. Ya. Hanya saja ulama mengatakan yang melihat zat Allah itu di dunia ini hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beda pendapat juga lah ya. Ada yang mengatakan Nabi Musa pun melihat. Nah, perbedaan yang puruk-puruk begini tidak menyebabkan kita kafir dan kufur. Tak usah saling mengkafirkan.
Saya pun mengajarkan ilmunya saja nih Pak. Saya tidak mau mengatakan orang yang mengatakan Allah istawa alal arsy sebagai kafir dengan pemahaman tekstual. Bersemayam di atas arsy katanya. Ya silakan saja. Tapi Bapak harus tahu, itu pemahaman orang awam yang masih jauh terhijab dari Allah, mengenal Allah Ta'ala. Nah, yang tak boleh itu mengatakan Allah bertempat tinggal, istiqrar di atas arsy. Karena dia tidak membutuhkan tempat. Ya, dan banyak ulama Ahlussunnah begitu mengatakan. Termasuk Mulla Ali Qari menukil mengatakan dalam Syarah Fiqhul Akbar, innallaha ta'ala khalaqal arsy ijharan liqudratihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan arsy hanya untuk menunjukkan kekuasaannya, ya. Nah, bagaimana dengan ayat-ayat lain? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersamamu kemanapun kamu berada. Jika ada kamu 3 orang, yang keempatnya adalah Allah. Ainama tuwallu fasamma wajhullah, kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Wajah ini sebagian ulama menafsirkan zat. Ya, diartikan zat. Kemudian ayat lain, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat dari urat lehermu. Kami itu dalam ulumul Quran untuk menunjukkan keagungan atau untuk menunjukkan Allah bekerja tidak sendirian. Nah, syariatnya begitu. Ilmu syariat pun begitu. Allah bekerja melalui perantaran malaikat-malaikatnya. Tapi dalam ilmu ma'rifat, orang yang mengatakan Allah berbuat melalui perantaran malaikatnya, dia masih terhijab cahaya, tapi cahaya putih yang menghijabnya. Ya. Kalau ahli ma'rifat tidak begitu. Ahli ma'rifat itu mereka memandang yang menggerakkan alam semesta ini semuanya la tataharrak illa biiznillah. Tapi itu nggak bisa dipaksakan, tapi hati kita memandang. Maka sebelum memandang jam sana, saya pandang Allah dulu. Karena lebih dulu ada Allah baru jam itu. Lebih dulu ada Allah baru ada gerakan. Karena Allah yang menciptakan gerakan. Wal huwa khalaqakum wa ma taf'alun. Dialah yang menciptakan dirimu dan perbuatanmu. Kita lihat dulu Allah yang menciptakan, baru terjadi perbuatan gerakan. Itu orang ma'rifat. Maka di tauhid ma'rifat, Allah itu muhitum bikulli syai', meliputi segala-galanya. Tapi dia tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berwarna. Benarkah tauhid ini? Kita uji. Ya. Kalau Allah meliputi segala-galanya, benarkah Allah dekat selalu bersama kita? Benar? Ya kan? Kalau Allah meliputi segala-galanya, benarkah aina ma tuwallu fasamma wajhullah? Kemanapun kau hadapkan wajahmu, di situ ada wajah Allah? Benar? Karena dia liput. Ya. Kalau Allah meliputi segala-galanya, benarkah Allah lebih dekat dari tulang leher? Iya, aqrab. Maka disebut dalam Al-Quran, Allahu nurus samawati wal ar. Allah itu cahaya langit dan bumi. Apa maksud cahaya gitu? Cahaya itu, ya, ketika dia memantulkan, cahaya matahari memantulkan, maka dia liput semua. Semua dia tembus, langit bumi, dia terangi. Cuman cahaya matahari tidak sama dengan cahaya Allah. Kan begitu bahasanya. Gak mungkin sama, karena kalau sama, setara dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Nah, yang jadi masalah, kalau Allah meliputi segala sesuatu, jadi bagaimana memahami istawa alal arsy? Nah, kan gitu. Oke. Ini saya menggabungkan semua ayat dan semua ilmu namanya. Ilmu ma'rifat itu menggabungkan, kan saya sebut tadi di awal. Ilmu ma'rifat, ahli ma'rifat itu menggabungkan semua ayat dan menggabungkan semua pemahaman. Ya. Saya lompat. Langsung kemari. Ini ayatnya. Wa kana Allah bikulli syai'in muhita. Adalah Allah meliputi segala sesuatu. Ini ayat Quran. Dalilnya ada. Ya. Maka Imam Thahawi mengatakan Allah itu tidak ada makhluk yang bisa meliputi segala sesuatu kecuali Dia. Enggak ada yang bisa. Enggak ada makhluk yang mampu meliputi segalanya kecuali Dia. Itu akidah Thahawiyah. Nah, maka saya jelaskan begini.
Ini kuncinya. Ini kuncinya. Setelah saya dalami, saya pahami, kuncinya itu nanti pertemuan di kita mengenal lapisan alam. Kita ini sekarang hidup di alam nyata, namanya alam nasut. Antara alam nasut dengan alam malakut, ada alam jabarut, kemudian ada alam lahut, wilayah ketuhanan. Yang Allah saja yang bisa, kalau bahasa lainnya gini, alam nasut ini diliputi alam malakut. Supaya Bapak Ibu mudah memahaminya gini. Pernah lihat gambar 3 dimensi? Saya buat 4 dimensi lah ya, kena 4 lapisan alam menurut Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau kita melihat gambar 4 dimensi, kita melihat dari kiri, kalau kita lihat lurus, gambar gunung misalnya. Lihat kiri, gambar apa? Pepohonan misalnya. Lihat ke kanan, gambar air. Kalau 4 dimensi, kita lagi agak miring, ke belakang lagi, mundur ke belakang, kita lihat beda lagi gambarnya. Nah, di manakah gambar alam air, alam gunung, sama alam hutan tadi? Tetap di situ sih. Situ-situ juga kan? Dimensinya yang beda. Nah, ini coba pahami, hati-hati. Ya. Jadi kita ini di alam nyata. Nah, alam nyata ini diliputi alam malakut. Maka malaikat-malaikat itu ada dekat kita. Innalillahi malaikatu yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikr fa iza wajadu qauman yadhkurunallah. Ya. Allah itu punya malaikat yang tawaf keliling di muka bumi, di jalan-jalan, yaltamisuna ahli dzikir, mereka cari ahli dzikir. Kalau dia ketemu dengan ahli dzikir, orang-orang yang berkumpul mengingat Allah, ya, wajadu, dia temukan qauman yadhkurunallah tanadau halummu ila hajatikum. Hei malaikat, kemari kalian semua. Dipanggilnya malaikat yang di langit di atas sana. Kemari kalian di alam malakut. Ini ada majelis zikir. Setelah itu apa yang terjadi? Qa'adu ma'ahum, malaikat itu duduk bersama kita. Bapak Ibu bisa lihat malaikat duduk bersamanya? Bisa lihat? Bisa rasa nggak? Lihat pakai mata hati kita nggak bisa. Belum tembus kasapnya. Bisa ngerasain nggak keberadaan malaikat? Bagaimana merasakan, membuktikan ada malaikat di sekitar kita? Rasakanlah. Wa anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Maka kalau Bapak Ibu duduk itikaf, terasa tenang, sakinah muncul. Itu malaikat hadir di situ. Ya. Jadi alam malakut itu mana? Ya ini, di balik ruang kosong ini. Jadi di sini-sini aja itu Bapak Ibu. Kayak dimensi tadi, di gambar-gambar itu aja itu. Nah, ini ilmu ma'rifatnya. Saya jelaskan. Lapisan alam. Ya. Jadi di balik ruang kosong ini semua nembus ke sana. Sampai di bawah bumi terus lagi. Ya. Di balik ini semua ini. Jadi aras itu mana? Nah, coba perhatikan ayat Allah. Aras dan kursi. Saya bicara kursi dulu. Kursi itu mana? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursi itu seluas langit dan bumi. Nah, kursi itu di seluas langit dan bumi. Di mana dia? Di mana letaknya? Di alam nyata? Atau di alam gaib? Alam gaib. Kalau di alam nyata nabrak bumi ini hancur. Di mana dia? Ini di balik ruang kosong ini. Dimensi alam gaib, alam jabarut. Kalau dibukakan Allah hijabnya, terlihat tuh kursinya tuh. Nah, dia meliputi langit dan bumi. Nah, aras itu lebih luas dari kursi. Bentuknya seperti kubas, meliputi langit dan bumi lebih. Mana dia? Di balik ruang kosong nih. Makanya Allah itu dekat di sini. Ketika Allah katakan dia dekat, ya dekat di balik ruang kosong ini. Dia liput. Ketika katakan istawa ala arsy, iya. Nih. Aras itu di mana?
Aras itu di sini. Di perbatasan antara alam jabarut dengan alam lahut. Nah, istawa alal ars, ini wilayah ketuhanan. Allah meliputi segala-galanya. Dia liputi nih. Liput alam jabarut, alam malakut, maka dia mengetahui semuanya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu helai daun yang gugur di tengah hutan kelam malam hari. Gelap sekali. Illa ya'lamuha, kecuali tahu Allah. Dia lihat itu. Kenapa? Dia meliputi segalanya. Maka ketika dibilang istawa ala aras di alam ma'rifat, ya ini aras itu di sini. Meliputi alam jabarut, meliputi alam malakut, meliputi alam nyata nih. Jadi kalau dikatakan istawa ala aras, maklum. Paham kan? Istawa ala aras kalau saya sebut di sini aras? Paham? Ya udah, ini dimensinya aja beda itu, Pak. Maka kalau dibukakan hijab kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat tiang-tiang aras tuh sampai nembus ke sana tuh. Dari ujung sana ke ujung. Gitu ya, sejauh mata memandang. Maka hadis sering menggunakan sejauh mata memandang. Jadi Allah aras dekat nggak? Dekat. Allah dekat nggak? Dekat. Benar nggak Allah istawa alas? Iya, tapi itulah maklum. Jadi maklumin, itulah masuk istawa alas tadi dalam ilmu ma'rifat. Ada nggak yang bertentangan semua ayat setelah kita tahu teori alam ini? Nggak ada. Nggak ada ayat terbuang. Tapi kalau Papa memaksakan diri Allah istiqrar menetap di aras di langit ujung sana, itulah yang ditanya sahabat. Ya Rasul, aina Allah? Ya Rasul, di mana sebenarnya Allah itu? Ya, aku berdoa. Kalau aku berdoa sekarang, itu untuk mencapai langit 1000 tahun. Langit pertama 500 tahun, 4500 tahun baru tembus langit ke-7. Belum kursi aras. Jadi kapan lagi didengar Allah doaku ini? Kapan nyampainya katanya kan? Maka turun ayat. Wa idza sa'alaka ibadi anni, ketika hambaku bertanya tentang diriku, fa inni qarib, katakanlah aku sangat dekat. Ya. Cuma ulama syariat memahaminya dekat itu dekat ilmunya, pengetahuannya. Tapi ulama hakikat, ulama ma'rifat mengatakan Allah itu dekat. Dekat dengan zatnya, sifatnya. Sifat zatnya tidak terpisah. Sifatnya tidak bisa, tidak boleh lebih besar sifatnya dari zatnya. Maka disebutlah dia Allahu Akbar. Dia lebih besar dari aras. Ini saya tegasin begitu. Saya gabung semua ilmunya. Bisa dipahami? Maka kalau kita sholat, kita tidak disuruh melihat ke langit. Padahal Nabi kan jelas mengatakan, anta budullah ka'annaka tarahu, engkau menyembah Allah seperti benar-benar melihat Allah. Kenapa kita tidak boleh lihat ke langit? Ya, marah Nabi, malah disambar penglihatan kita nanti. Kenapa? Karena dia sebenarnya bukan di langit, bukan menetapnya di langit gitu. Langit itu adalah bahasa untuk menunjukkan keagungan, ketinggian. Aras itu untuk menunjukkan keagungannya. Betapa agungnya Allah itu. Padahal sebenarnya aras itu di balik ruang kosong ini. Alam jabarut di balik ruang kosong ini. Malakut di balik ruang kosong ini. Maka kalau ditunjukkan Allah penduduk alam malakut, ditunjukkan penduduk alam jabarut, ruh-ruh semua ditunjukkan, ini penuh nih ruangan ini. Dijatuhkan dari langit, jarum kena kepala ruh, kena kepala malaikat. Penuh ruangan ini, Pak. Kalau dinyatakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Qur'an disebut juga surga dan neraka itu sudah ada, nanti dia tinggal didekatkan saja. Setelah bumi ini hancur, maka kami dekatkan surga dan neraka itu, diperlihatkan. Nah, maka ruh kita diberilah jasad yang baru. Tidak jasad ini tidak kekal. Karena jasad ini membusuk, nggak tahan lama. Ya. Kalau kita masuk surga, jasad kita dirubah. Maka kata Nabi, kalau jasad kita di surga gimana?
umur 33 tahun. Mudah, besarnya seperti jasad Nabi Adam, 60 hasta. Bukan kecil-kecil semekot begini. Gak laku di surga kecil-kecil gini. Ini alam gaib nih Pak. Kalau ditunjukkan Allah gitu, sejauh mata memandang. Kalau kita jalan pakai ruh kita, kayak Nabi Sermer, tung. Ya, setengah malam saja cuman 2 jam sudah selesai sampai ke Sidratul Muntaha. 1 malam sudah sampai. Itu kecepatan roh itu. Saking luasnya alam raya, jagat raya ini. Ya. Ini lapisan alam ini berdimensi-dimensi, ya. Dimensi alam malakut, alam ruh. Nah, alam ruh itu pun Pak, dimensinya di sini. Nah, ini coba lihat hadis ini terakhir. Udah saya. Nah, ini terakhir hadisnya. Kata Nabi, langsung kerja. Jika kalian tidak saling menguburkan mayat, maka aku akan berdoa kepada Allah supaya kalian mendengar azab kubur. Nabi begitu dia ziarah, dengarnya azab kubur itu. Jadi alam barzah itu di mana? Apa di langit ujung sana? Apa dasar bumi jauh sana? Ini di balik ruang kosong ini Pak, terdengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam azab kubur itu. Balik ruang kosong ini terus nembus ke kiri, ke atas, ke bawah, kiri, kanan. Ya. Tapi dia berdimensi-dimensi, ya, dimensinya berlapis-lapis alamnya, seperti inilah perumpamaannya. Jadi alam malakut meliputi alam nyata, alam malakut diliputi alam jabarut, kemudian Allah itu muhitum bikulli syai', maka dia tak terhingga, tak tergapai. Kenapa Allah tak bisa dilihat kita? Saking dekatnya, kata ulama ahli ma'rifat. Saking terangnya cahayanya, kata Imam Al-Ghazali, sehingga kita tak bisa menatapnya dengan mata kita. Begitulah bahasanya, saking nyatanya. Maka orang ma'rifat itu di ujungnya dia akan melihat seluruh alam ini bergerak seperti wayang. Tapi jangan paksakan diri, kalau belum ma'rifat jangan ngomong gitu. Yang gerakannya Allah langsung semua ini. La tataharrak illa bi'nillah. Itu ilmu rahasia, ilmu paling tinggi, kata Al-Ghazali. Semua alam ini bergerak. Maka sebelum kita mandang sesuatu, kita lihat dulu Allah. Di balik segala sesuatu ada Allah yang menggerakkannya. Nah, maka baik buruk itu hakikatnya dari Allah. Cuma di dalam ilmu syariat kita nggak boleh durhaka, harus beradab kepada Allah. Yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari hawa nafsu, setan, iblis. Jalur hitam. Itu adab dalam ilmu hakikat dan ilmu syariat. Tapi pada hakikatnya qadari khairihi wa syarrihi, semua baik buruk itu dia yang ciptakan. Ngeri Pak. Karena dia punya sifat dua yang bertentangan. Itu di ilmu ma'rifat. Saya jelaskan sampai kandas. Yang penting Bapak bisa memahami saja, jangan sesat, ya kan? Oke, saya kira itu aja dulu ajan ya.
Iya silakan kalau ada yang mau tanya. Satu dua orang. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Tat, saya sebelum bertanya izin bercerita sebentar ya. Sebenarnya saya pernah jadi ateis tahun 2014 karena saya merasa bingung gitu Tat. Dan alhamdulillah saya udah menemukan jawaban dan dari kebingungan dan pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran saya di dalam Islam Tat. Nah, yaitu dari ayat Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Dan juga saya menemukan jawabannya dari sifat wajib Allah, yaitu mukhalafatul lil hawadisi, yaitu yang dimana sifat ini tidak ada dimiliki oleh makhluk lain. Apa? Allah berbeda dengan makhluknya kan. Nah, jadi pertanyaan Ustaz sebenarnya ada dua. Yang pertama, bagaimana cara saya supaya saya tetap istiqomah dalam jalan Islam dan iman serta ketakwaan serta kebenaran dan kebaikan. Dan yang kedua, sebenarnya ini pertanyaannya apa ya? Hampir mirip dengan ini juga. Bagaimana sebenarnya mengingat Allah itu Ustaz? Karena kita kan tidak tahu wujud Allah. Lantas bagaimana sebenarnya kita bisa mengingat Allah? Misalnya dengan sholat, dengan ibadah-ibadah itu. Karena ketika saya sholat saya kadang bisa nangis alhamdulillah Ustaz. Dan saya merasakan betul kehadiran Allah, tapi saya kadang masih bingung aja gitu, apa sebenarnya bagaimana cara mengingat Allah yang betul dan benar dan tepat. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya. Qalbun itulah yang membuat kita bisa merasa. Setiap ruh itu ada rasa. Ruh itu punya lapisan rasa. Jadi ketika dia tersentuh rasa sedih, kita akan menangis. Maka beribadah itu pakai qalbun. Ya, ada sedikit perbedaan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan guru-guru lain, ada sedikit perbedaan cabang namanya ya. Ada zikir lisan, ada zikir nafs. Nafs itu cenderung zikir tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Karena jiwa kita itu bentuknya ruhani. Kullu nafsin za'iqatul maut, dia mati. Berbeda dengan ruh yang tidak mati. Ya, ruh itu termasuk makhluk yang dikekalkan Allah. Nah, saya kasih bocoran nih, mohon maaf nih sama gurunya. Kalau gurunya tidak mengizinkan, karena saya nggak dapat izin, nggak tahu saya. Saya belajar juga dengan salah satu mursyid Buya Ar-Razi. Beliau mengatakan nama zat Allah itu adalah Ar-Ruh, pakai kata alif lam. Al-Ghazali ketika ditanya nama asli Allah siapa, dia mengatakan nama aslinya bukan Allah, tetapi dia tidak menyebut. Syekh Abdul Qadir Jailani menyebut nama Allah Ismul A'zam itu adalah Allah itu sendiri. Ya. Kalau Abati, salah satu mursyid Buya Ar-Raji, saya juga suka belajar dengan beliau. Kalau lagi di Jakarta, beliau mengatakan nama zat itu adalah Ar-Ruh, pakai alif lam. Kita punya ruh, bagian dari sifatnya Ar-Ruh. Ya. Maka dia memilih bahasa wanapakhtu. Aku tiupkan itu bahasa yang paling mendekati, meniupkan. Bagaimana cara meniupkannya? Ala ma yasha, terserah dia. Kita enggak sambil pusing. Ya. Maka yang paling kenal dengan Allah itu adalah ruh kita. Maka di dalam ilmu tasawuf yang dikenali ruh, karena dia paling dekat dengan Allah. Nah, bagaimana supaya kita bisa istiqomah? Ya bersihkanlah ini, bersihkan jiwa kita, bersihkan rohani kita. Maka pertanyaan kubur di awal nanti apa coba? Marabbuka, siapa Tuhanmu? Itu kan berkaitan dengan ma'rifatullah. Apakah kita sepanjang hidup kita kenal dengan Allah sehingga kita mengabdikan diri kepada Allah? Atau kita ternyata bukan abdi Allah? Abdi hawa nafsu, abdi jabatan, abdi uang, dan seterusnya. Na'udzubillah. Saya baru bulan lalu, ada teman saya aktif di jemaah tabligh. Saya pernah ikut jemaah tabligh, bawa jemaah pelajar 40 hari di Jogja.
tahun 2001. Libur panjang saya bawa jemaah. Tetangga saya ada yang rajin jemaah tabligh. Saya ajak masuk tarekat. Yuk suluk yuk. Dia sibuk banyak sibuk. Nah bulan lalu dapatlah 5 hari suluk. Setelah dia suluk, ternyata dia rasakan nikmat fly dia. Tiba-tiba dia temukan fly itu. Wah, kok bisa fly ya? Bingung dia. Wah, lalu saya sebut. Itulah yang saya sebut. Bedakan zikir sebelum masuk tarekat dengan sesudah. Kenapa? Kalau kita masuk tarekat ada yang membimbing ruh kita, rasa kita. Ada mursyidnya. Begitu dia bayar, dia bimbing cara teknis zikirnya, tuh masuk ke hatinya. Jadi bahasa teman saya yang sudah khalifah, yang sudah kasyaf, bahasa mereka apa? Kalau ada cara murah, nggak mahal, bisa play nikmat, ngapain beli narkoba mahal-mahal? Goblok nggak? Goblok. Kalau play di narkoba, menurut mereka, saya nggak bisa jelasin. Yang jelasin orang mantan narkoba jadi khalifah gitu ya. Kata mereka, kalau dulu di narkoba play itu kita play, nggak ada tempat bergantung kayak orang gila. Jadi kayak bersetan gitulah. Tapi kalau Anda sudah masuk ke makom zikir, hidup hatinya, play tempat bergantungnya Allah. Seperti dibelai-belai oleh Allah, nikmatnya luar biasa. Nah itu kalau masuk tarekat. Nah, kalau mau mendapat kenikmatan Islam, masuklah tarekat. Maka Imam Syafi'i mengatakan, hendaklah engkau belajar tasawuf supaya apa? Supaya terasa nikmat ibadah. Kunci nikmat ibadah itu dalam tasawuf, Pak, dalam tarekat. Tarekat itu sekolahnya tasawuf. Ya. Beda, pasti beda. Maka saya sebut sama beliau, gimana? Beda kan? Nah kalau kamu kemarin, ini mohon maaf nih saya bilang, kalau kamu terus-menerus di jemaah tabligh, nggak ada yang bimbing ruhanimu, nggak akan dapat kamu zikir seperti itu nikmatnya. Benar kan nggak pernah dapat? Iya, nggak pernah dapat dia. Karena nggak dibimbing. Ya. Karena jemaah tabligh kan syariatnya saja. Salah-salah kita merasa lebih hebat dari yang lain. Kenapa? Karena kemakal sunnah, kita dakwah, tapi dakwahnya jahir, mengajak sholat, mengajak ngamalin sunnah, sunnah jahir, sunnah batin Nabi, sunnah ruhaninya, cara berzikir Nabi, kita nggak diajari, nggak ada yang ngasih tahu. Bagaimana cara khusyuk sholat, nggak ada yang ngajari, Pak. Yang bisa ngajari kita hanya ahli-ahli ma'rifat. Ya. Mereka yang bisa menuntun kita. Maka ala basiratin ana wa manittabadi. Kajian saya dulu, apa saya sebut? Yang bisa membimbing kita adu ilallah, mengajak kita ke Allah itu adalah ala basiratin, orang-orang yang basirohnya sudah hidup, mata hatinya sudah hidup, baru bisa menuntun kita. Kalau nggak bisa menuntun, ya dia aja nggak kenal sama Allah, gimana dia menuntun kita? Dia aja maaf, kadang-kadang dia aja terhijab akalnya, kadang-kadang seperti Sun Gokong, Allah di langit, seperti Raja Langit tuh buatnya. Tahu Bapak film Raja Langit tuh, kayak film Sun Gokong, film-film Cina itu, enak kali nontonnya kan? Ada Kaisar Langit gitu kan? Itu menurut saya, kalau saya pahami dari pembicaraan guru-guru mursyid, itu adalah alam surga setan di antara langit dan bumi ini. Ini setan buat alam surga, surga Fata Morgana. Jadi orang-orang yang tidak bermursyid mencari Tuhan itu tersesat di situ. Itu para dukun. Mereka dijanjikan masuk surga. Tahu-tahu surganya buatan iblis. Di sini dia di tengah-tengah awan itu. Makanya kalau mak lampir peran kan di awan dia kelihatan kan. Hati-hati. Tapi kalau orang makrifat dia nembus. Dia tidak surganya surga iblis. Karena dia terbimbing bersanad sampai ke Rasulullah. Dia nembus. Nah, makanya Imam Al-Ghazali, siapa lagi? Syekh Abdul Qadir Jilani, kemudian Ibnu Arabi, Yazid Bustami, ini kan ulama-ulama besar. Ya, Ma'ruf Al-Kharqi, kalau di kalangan sahabat ada Abu Bakar, Tarikat Naqsabandiyah, Salman Al-Farisi, ada Uwais Al-Qarni, Tarikat Uwais namanya kan. Tapi ini nggak begitu berkembang dia ya, karena muridnya mungkin nggak disebarkan.
tersembunyi. Yang paling banyak tarikat Alawiyun. Tarikat Alawiyun banyak dari jalur Ali, termasuk Qadiriyah. Langsung ke Imam Ali. Nah, jadi kalau mau bisa istiqomah, ya rajin-rajinkah mendekatkan diri, termasuk ngaji gini. Jangan jauh-jauh dari orang soleh. Ya, kita dapat berkah aura kesolehan itu kita terima. Di masjid ini, saya ada ngisi di masjid besar salah satu. Saya bilang masjid ini termasuk masjid pilihan. Kalau nggak percaya, bagi orang yang belajar tarekat, suruhlah dia sholat di sini. Pasti auranya beda. Karena di sini masjidnya, mohon maaf, sini masjidnya, walaupun saya nggak sering sini, mungkin nggak tahulah secara syariat. Tapi saya bisa merasakan di sini sering orang ibadah. Karena auranya sejuk. Kalau kita sholat tuh terbantu rohani kita, khusyuk gitu dengan Allah dibuatnya. Nggak perlu berlama-lama kita. Begitu kita masuk kemari, sholat, Allah Akbar. Beda auranya, Pak. Saya setuju murid saya, dia datang kemari, dia coba, iya Ustaz, ya beda ya katanya. Beda sama masjidnya sendiri. Saya beberapa kali bilang sama pengurus begitu. Saya yakin di sini jemaah ini sering ada yang zikir, sering itikaf gitu. Ya. Jadi beda memang. Itu kita ketahui, bukan bohong-bohongan, itu kita ketahui kalau kita belajar ilmu rasa, sensitif rasa kita, Pak. Karena mendekati Allah itu dengan ruh, dengan rasa. Semakin dalam, semakin halus rasa kita, semakin terasa Allah itu, semakin nyata. Puncak rasa baru nanti memandang puat dengan mata hati. Itulah memandang dengan cahaya Allah. Nah, cahaya Allah itu itulah yang memandangkan kita, terpandanglah nanti sama kita alam malakut. Kalau izin Allah, terpandang sama kita ruh para nabi, para wali, tergantung. Sampai kepada kita nanti bisa berdialog dengan Nabi Khidir. Kalau izin Allah, semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kalau sebuka kasab kita, mata hati kita memandang dengan nur, cahaya ilahi. Nah, kalau dia cahaya naik ke mata, maka memandang dengan mata, dengan cahaya Allah. Nyatu antara cahaya hati dengan mata. Ini kalau orang makrifatnya lebih sempurna. Maka Habib Umar tuh, kalau ada ruhani yang tiba-tiba muncul, dia pandang tuh. Wah, emang dia sudah kasab kan? Terbuka. Nggak bohong itu, Pak. Cuma ilmu begini ini sedikit ulama yang punya. Sedikit dari antara 1000 manusia belum tentu ada 1 orang. Tapi kalau dikumpul-kumpul jadi banyak juga. Zaman dulu sedikit, lama-lama banyak juga kan. No, jadi banyak juga ulama seperti ini. Bagaimana kita mau ngingkari ilmunya? Ada dalilnya dalam Quran, ada dalilnya dalam hadis. Bagi orang belajar Quran, belajar hadis, belajar ilmu tasawuf, belajar syariat, usul fikih, dia mendalami tasawuf juga, dia pasti menerima ilmu ini. Tapi orang yang belajar hadis sama Quran aja, enggak belajar tasawuf, enggak tahu dia memahami ayat-ayat dan hadis yang berkaitan dengan ruhani. Maka dia terhijab dari ilmu itu. Enggak bisa dia memahaminya, akhirnya dia tolak. Begitu dia tolak, maka dia terhijab, enggak dapat ilmu. Saya termasuk orang yang awalnya dulu menolak ilmu tasawuf, tarekat, ragu, takut. Karena saya orang syariah, S1, S2, S3 saya syariah. Jadi kalau cara berhukum enak, gampang, usul fikih saya ngerti. Nah, saya bisa nyalahin orang salafi misalnya berhukum dengan sunnah bidah. Karena sunnah bidah bukan hukum. Yang hukum itu adalah wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Ya kenapa? Sunnah itu kan perkataan perbuatan takir Nabi. Kalau perkataan Nabi, perbuatan Nabi, sholat itu bukan hukum. Siapa bilang sholat hukum? Yang hukum itu ada sholat wajib. Wajib itu yang hukum, menghukumi sholat gitu loh. Sunnat atau mustahab, itu yang hukum. Karena dia menghukumi sholat, menghukumi perbuatan, menghukumi sunnah. Jadi ketika orang beralih menghukumi sesuatu amalan dengan sunnah bidah, dia salah secara ilmu syariah. Ilmu hukum. Kenapa? Karena sunnah dan bidah bukan hukum. Karena sunnah itu kaitannya perbuatan, perkataan Nabi. Yang mengandung hukum, sumber hukum, yang dikenai hukum. Tapi bukan hukum itu sendiri. Karena hukum itu adalah isbatu syai' ala syai'. Nah, yang begitu-begitu saya paham, Pak. Mahir saya. Karena jurusan saya. Kalau tasawuf saya dalami di luar. Banyak dengan mursyid-mursyid yang menurut saya mereka menjaga syariat dan ilmunya tinggi, ahlinya. Jadi gitu ya, agak panjang sedikit. Ya harus istiqomah, rajin-rajin bergaul dengan orang soleh. Insya Allah terjaga iman kita. Istiqomah. Ada lagi, satu lagi kalau ada? Cukup? Ya kalau cukup kita langsung sholat isya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.